Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 991. Akumulasi awan dan manik-manik guntur. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, lebih dari 2 jam telah berlalu. Nilai harta karun dalam pelelangan secara bertahap meningkat. Beberapa harta karun yang benar-benar mencapai tingkat kaisar mulai bermunculan. Prajurit level 2 tidak bisa lagi menahan diri dan mulai menawar. Setelah beberapa saat, barang baru diletakkan di atas meja. Warnanya pucat dan tampak seperti gelang giok. Namun, begitu muncul, aura dingin menyebar ke seluruh tempat. Itu menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Harta karun berikutnya adalah cincin bayangan dingin Yin yang diandalkan oleh penguasa bela diri Han Yuan 100 tahun yang lalu. Meskipun hanya berada pada tahap peralihan dari tingkat kaisar, ia sangat efektif dalam menyerang, bertahan, melarikan diri, dan bersembunyi. 100 tahun yang lalu, Kaisar bela diri Han Yuan berhasil lolos dari perburuan tingkat kaisar dengan ini. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Harga awalnya adalah 8 batu roh kelas atas. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1 batu roh kelas atas. Tatapan Tuan Nan beralih dari cincin bayangan dingin Yin, dan dia mengamati seluruh pemandangan sambil perlahan berbicara. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Dia mengalihkan pandangannya. Akhirnya, tiba saatnya menjual harta yang disimpannya. Dia tidak tahu berapa harganya. Seperti yang diharapkan, harganya seharusnya sedikit lebih tinggi dari harga normal. Lin Xuan juga menantikannya. Di bawah, terjadi hening sejenak. Suaranya menjadi berisik lagi dengan suara rendah. Kaisar bela diri Han Yuan, cincin bayangan dingin Yin Yuan, saya tidak menyangka itu benar. Ini adalah harta karun yang terkenal. Dikabarkan bahwa Sekte Sage Timur bahkan mengirimkan ahli tingkat kaisar untuk memburu Kaisar bela diri Han Yuan. Kaisar bela diri Han Yuan juga menghilang. Saya pikir Sekte Sage Timur telah mengambil cincin ini, tapi saya tidak menyangka cincin itu akan muncul di lelang ini. Sepertinya Sekte Sage Timur juga gagal 100 tahun yang lalu. Kaisar Han Yuan mengandalkan cincin ini untuk membuat dirinya terkenal. Meskipun tidak sebanding dengan harta karun kelas atas tingkat kaisar, harta itu masih dianggap yang terbaik di antara semua harta karun tingkat kaisar menengah. Para prajurit di bawah berdiskusi sebentar. Tidak lama kemudian, seseorang mengajukan penawaran. 10 batu roh kelas atas. Mata seorang seniman bela diri tingkat kaisar awal dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat cincin bayangan dingin Yin Yuan dan membuat tawaran pertama. Saya menawar 12 batu roh kelas atas. Kamu ingin membeli cincin bayangan dingin Yin Yuan? Saya menawar 15. Penggarap bela diri tingkat kaisar, yang menghargai cincin bayangan dingin Yin Yuan, bukanlah jumlah yang kecil. Namun, sebagian besar dari mereka berada di level 2. Adapun mereka yang berada di level 1, mereka bahkan belum mencapai level kaisar. Meskipun dia pernah mendengar nama termasyur dari cincin bayangan dingin Yin Yuan dan matanya merah karena iri, dia tetap tidak sanggup menanggung harga setinggi itu. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 20 batu roh kelas atas. Ini juga merupakan item pertama yang mencapai 20 batu roh kelas atas dalam pelelangan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian putih, dan dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tingkat budidayanya telah mencapai tingkat kelima tahap Raja Bela Diri. Sama seperti Kaisar Bela Diri Han Yuan, dia berspesialisasi dalam elemen es. Cincin bayangan dingin Yin ini sempurna untuknya. Itu sebabnya dia bersedia membayar harga setinggi itu. Saat harga ini diteriakkan, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Ekspresi beberapa orang yang awalnya ingin menawar juga berubah beberapa saat sebelum mereka berhenti menawar. Melihat ini, pria parubaya berkemeja putih itu memasang ekspresi gembira. Lin Xuan juga mengangguk diam-diam saat melihat ini. Harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Itu juga lebih tinggi dari harga yang diperkirakan Zheng Yun sebelumnya. Dia juga sangat puas. Saat juru lelang, Master Nan, hendak menekan palu, Sekte Sage Timurku menawarkan 25 batu roh kelas atas. Saat ini, suara dingin datang dari kamar pribadi di lantai 3. Suara itu membawa keagungan yang luar biasa. Dia bahkan menambahkan 5 batu roh kelas atas sekaligus. Awalnya, kamar pribadi level 3 tidak akan memberitahu pemilik setiap kamar pribadi karena kerahasiaannya. Terlepas dari kekuatan-kekuatan besar yang mengetahuinya, pada dasarnya mustahil bagi prajurit level 2 untuk mengetahuinya. Namun, kali ini, Sekte Sage Timur terungkap. Ketika pria parubaya berbaju putih mendengar ini,
ekspresinya berubah dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Namun, setelah ekspresi wajahnya berubah, dia duduk dan berhenti menawar. Dia bukanlah prajurit dengan kekuatan tertinggi seperti Enam Tuan, dan tabungannya terbatas. Mengeluarkan 20 batu roh kelas atas sudah menjadi batasnya. Terlebih lagi, ini adalah langkah Sekte Bijak Timur. Sekte Bijak Timur telah meneriakkan nama mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah sampai mereka menjatuhkannya. Dia tidak ingin berselisih dengan Sekte Sage Timur hanya karena harta karun. Meskipun Sekte Sage Timur bukan lagi kekuatan nomor satu di benua ini, mereka masih menjadi salah satu dari 6 tuan. Ada beberapa prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya di antara mereka. Dia hanyalah seorang raja bela diri biasa di tingkat tengah, dan dia tidak mampu menyinggung Sekte Sage Timur. Adapun harta karun ini, dia hanya bisa menyerahkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mengambil beberapa sisa, tetapi dia tidak berharap untuk memprovokasi Sekte Sage Timur. 25 batu roh kelas atas, ini pertama kalinya. Ketiga kalinya, kesepakatan. Ketika Grandmaster Nan mendengar ini, matanya juga menunjukkan senyuman. Dia merobohkan palu kayu di tangannya dan mengumumkan hasilnya. Cincin bayangan dingin Yin Yuan juga dibawa pergi dan dikirim ke ruang pribadi lantai 3, tempat Sekte Sage Timur berada. Lin Xuan melirik kamar pribadi Sekte Sage Timur, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia tidak menyangka akan ada kejutan yang menyenangkan. Harga ini jelas sedikit mahal untuk membeli cincin Yin Yuan Ciling Yin ini. Bahkan dengan tambahan reputasinya yang luar biasa dan suasana penawaran dalam pelelangan, itu tetap merupakan kejutan yang menyenangkan. Menurut pendapat Lin Xuan, mencapai 20 batu roh kelas atas sudah menjadi batasnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Sage Timur akan tiba-tiba mengajukan tawaran dan ikut campur. Dia juga memperkirakannya secara kasar. Sekte Sage Timur jelas merasa kehilangan muka, dan itulah mengapa mereka ingin membelinya kembali dengan harga tinggi. Bahkan jika Sekte Bijak Timur bukanlah kekuatan nomor satu, wajah dan harga diri mereka tetap ada. Itu tidak mengganggu Lin Xuan, yang menyeringai. Jika penghasilannya cukup, harta karun ini, cincin bayangan dingin Yin Yuan, memiliki 25 batu roh kelas atas. Dikurangi biaya penanganan, nilainya juga lebih dari $20. Itu setara dengan beberapa harta karun tingkat kaisar menengah. Dia sudah mendapat untung besar. Tempat di bawah sekali lagi menjadi sunyi. Tidak ada yang membahas lebih jauh. Mereka juga telah menebak sesuatu. Namun, mereka tidak ingin menyinggung Sekte Sage Timur, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Pelelangan berlanjut. Semakin banyak harta berharga tingkat kaisar yang dibawa ke tahap pelelangan. Para seniman bela diri juga semakin bersemangat dan bersemangat. Pada saat ini, mereka yang berpartisipasi dalam penawaran semuanya adalah prajurit tingkat 2, penggarap bela diri tingkat kaisar. Di ruang privat level 3, ada juga tawaran dari waktu ke waktu. Adapun para penggarap bela diri tingkat raja tingkat 1, mereka hanya dapat meningkatkan wawasan mereka dan memiliki mata yang baik. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun manapun. Segera, setengah jam telah berlalu. Di atas meja lelang, ditempatkan sebuah kotak indah berwarna ungu kehitaman. Ketika dia membuka kotak itu, 3 mutiara ungu hijau, seukuran naga panjang, ditempatkan dengan mantap di dalamnya. Ada juga percikan listrik yang menari-nari di atasnya, dan kabut hitam menyelimuti mereka. Mereka terlihat sangat luar biasa. Harta karun berikutnya adalah 3 mutiara ledakan petir yang mengumpulkan awan. Harta karun ini adalah ahli tingkat kaisar yang tiada taranya dan mahir dalam seni bela diri petir. Hanya melalui teknik rahasia khusus energi petir di dalam awan yang terakumulasi dapat dikondensasi dan dibentuk. Meskipun merupakan barang sekali pakai, harta karun ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mutiara guntur peledak awan akumulasi langsung menghantamnya. 1 pil sudah cukup untuk melukai prajurit tahap Raja Bela Diri awal. Ada 3 orang di sini, dan bahkan seorang Martial Monarch Stage Middle Stage tidak akan bisa lolos tanpa cedera jika mereka bertemu dengan salah satunya. Selain itu, pengoperasian harta karun ini sangat sederhana. Selama seseorang menyalurkan energi spiritual ke dalamnya dan menghancurkan stabilitasnya, bahkan seorang penggarap bela diri panggung laut elemental pun akan dapat menggunakannya. Itu adalah harta yang diperlukan bagi para pejuang dengan basis budidaya rendah untuk keluar dan menenangkan diri. Grandmaster Nan menunjuk ketiga manik-manik petir ledakan awan ungu keunguan di dalam kotak hitam keunguan di depannya dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa.
Namun, itu mengandung arti baik dan sabar. Segera setelah dia selesai berbicara, banyak praktisi bela diri tingkat 2 dan pertama mulai bernapas dengan berat. Bahkan mata prajurit level 3 di kamar pribadi terfokus padanya. Mutiara guntur yang dapat meledak dan meledak-ledak ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi realem kaisar pertengahan dan di atas praktisi bela diri. Namun, itu tidak digunakan untuk menghadapi prajurit tingkat tinggi ini. Kuncinya terletak pada mobilitas dan kemampuan manuvernya yang kuat. Bahkan penggarap bela diri panggung laut elemental bisa menggunakannya, tapi itu bisa berbahaya bagi pakar tingkat kaisar. Bisa dibayangkan betapa besarnya ruang saat digunakan. Mungkin para petinggi di tahap raja bela diri, tahap tengah, dan di atasnya tidak membutuhkannya. Namun, bukan berarti juniornya tidak membutuhkannya. Perang telah pecah di benua itu, dan kobaran api perang menimbulkan kekacauan di mana-mana. Keadaannya sangat kacau. Jika mereka pergi berlatih atau berperang, mereka akan menghadapi penyergapan. Bahkan murid sejati dari 6 tuan berada dalam bahaya kematian. Tapi dengan akumulasi mutiara petir yang bisa meledak di awan ini, segalanya akan berbeda. Dalam keadaan normal, tahap menengah raja bela diri ke atas tidak akan menyulitkan junior tingkat raja. Dan mutiara guntur yang mampu meledak-ledak ini bagaikan jimat pelindung, itu cukup untuk melindungi hidup seseorang. Meskipun banyak murid dari negara-negara besar memiliki harta penyelamat nyawa yang diberikan oleh para tetua mereka, dibandingkan dengan mutiara petir peledak awan akumulasi, nilainya lebih dari 1 tingkat lebih rendah. Dan bagi prajurit tingkat pertama 2 di bawahnya, ini merupakan peningkatan besar bagi kekuatan tempur dan jimat penyelamat hidup mereka. Itu bisa menyelamatkan nyawanya setidaknya 3 kali. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. 3 mutiara guntur peledak awan yang akumulasi. Tawaran awalnya adalah 10 batu roh kelas atas. Setiap tawaran tidak kurang dari 1 batu roh kelas atas. Setelah itu, suara Grandmaster Nan terdengar sekali lagi. Setelah mengumumkannya, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menunggu. Ada keributan lain di bawah. Harga ini memang agak mahal. Namun, jika kekuatannya begitu mengejutkan, itu akan sangat berharga. Mengumpulkan awan dan meledakkan manik-manik petir. Lin Xuan melihat ke bawah dari atas. Matanya tertuju pada 3 manik-manik ungu hijau, dan cahaya terang bersinar di matanya. Cahaya terang menyala dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, para seniman bela diri di bawah sudah mulai menawar. 10 batu roh kelas atas, aku menginginkannya. 12, 13, harganya terus naik. Lin Xuan juga mengungkapkan ekspresi tertarik, tapi dia tidak mengajukan penawaran. Dengan sangat cepat, harganya mencapai 15 batu roh kelas atas. Harga ini tidak murah lagi. Beberapa harta karun tingkat kaisar menengah yang layak hanya bisa dijual dengan harga ini. Banyak orang yang ingin mengikuti penawaran pun terdiam. 17 batu roh kelas atas. Sebuah suara datang dari level 2. Itu adalah suara seorang penggarap bela diri tingkat kaisar yang berotot. 20 batu roh kelas atas. Namun, tidak lama kemudian, di ruang pribadi di level 3, dia menaikkan tawaran tanpa ragu-ragu. Bab 992, Giok Roh Pemakan 10.000 Jiwa. Itu adalah suara yang datang dari ruang pribadi tempat Refiners Guild berada. Jelas sekali, persekutuan pandai besi juga sangat tertarik dengan mutiara petir langka yang bisa meledak di awan ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pria paruhbaya yang tegap itu tidak menyebutkan harga yang lebih tinggi. 21 batu roh kelas atas. Suara lain terdengar. Itu adalah seorang wanita paruhbaya yang mengenakan kerudung tidak jauh dari situ. 25 batu roh kelas atas. Di ruang pribadi persekutuan pandai besi, tanpa berkata apa-apa, dia sekali lagi menaikkan tawarannya. 3 butiran petir eksplosif yang mengumpulkan awan. Secara teoritis, itu setara dengan senjata roh kelas menengah tingkat kaisar yang relatif bagus. Namun, ini sangat praktis. Oleh karena itu, dia menaikkan tawarannya. Namun, ketika mencapai 25 batu roh kelas atas, itu sudah beberapa puluh persen lebih tinggi. Saat ini, tidak ada lagi yang menawar. Semuanya terdiam. Mereka merasa bahwa harga ini tidak sepadan untuk membeli 3 akumulasi mutiara petir yang dapat meledak. Bagaimanapun, itu hanya barang sekali pakai. Jika bukan pada masa perang, mungkin bahkan 10 batu roh kelas atas pun tidak akan sepadan. Sekalipun situasi saat ini istimewa, harganya tidak akan mampu mencapai harga setinggi itu. Beberapa guild besar semuanya kaya dan berkuasa.
Hanya mereka yang tidak kekurangan uang yang akan menawar dengan cara yang sembrono. Tatapan semua praktisi bela diri bergeser, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Sebagai juru lelang, Master Nan juga tersenyum saat melihat ini. Baginya, semakin tinggi harga harta karun yang dilelang, semakin tinggi pula komisinya. Ada juga aspek lain, seperti meningkatkan reputasinya. 25 batu roh kelas atas, pertama kali. Tapi siapa lagi yang mau menawar? Tuan Nan terbatuk pelan dan melihat ke arah para prajurit di tempat kejadian. Dia melihat ke banyak kamar pribadi di lantai 3 lagi. Sekarang, hanya kekuatan besar di lantai 3 yang punya uang untuk menawar. Sayangnya, tidak ada yang bersuara di kamar pribadi. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan akumulasi awan guntur. Mereka menunggu beberapa saat. 25 batu roh kelas atas, kedua, ketiga, kesepakatan. Tuan Nan tanpa daya mengumumkan hasilnya dan mengetukkan palu kayu ke tangannya. Di kamar pribadi, Lin Xuan diam-diam menyaksikan adegan ini. Hingga saat ini, dia belum pernah mengikuti tender. Namun, saat dia melihat pelelangan di bawah, cahaya terang melintas di matanya. Mutiara petir meledak, awan akumulasi dikondensasikan dari energi petir dan teknik rahasia khusus. Setelah ini, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ding, biaya 30 juta poin energi. Duplikasi berhasil, memperoleh akumulasi mutiara petir peledak awan. Pemberitahuan sistem yang dingin terdengar di telinganya. Satu akumulasi mutiara petir yang dapat meledak di awan setara dengan harta karun tingkat kaisar dan tingkat rendah. Namun, Lin Xuan tetap memilih untuk menyalinnya. Harta karun berikutnya adalah binatang iblis kelas menengah tingkat kaisar, telur dari Flaming Heavenly Eagle. Ia terpelihara dengan sempurna, dan sifat spiritualnya masih utuh. Itu bisa ditetaskan. Harga awalnya adalah 15 batu roh kelas atas. Setiap tawaran harus tidak lebih rendah dari 2 batu roh kelas atas. Suara jelas Guru Nan terdengar sekali lagi dari bawah. Di sampingnya, sebuah kotak sepanjang 1 meter di bawah. Di tengah-tengah kotak itu ada telur binatang iblis sepanjang setengah meter dengan cahaya merah beredar di permukaannya. 1. Telur binatang iblis tingkat menengah tingkat kaisar telah menetas. Itu bisa digunakan untuk menjaga binatang iblis dari kekuatan besar, dan jika dipelihara dan dibesarkan, itu bisa digunakan untuk melindungi binatang iblis. Dapat dikatakan bahwa itu bernilai banyak uang. Terutama karena itu adalah binatang iblis terbang, dia menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, harga awalnya telah mencapai 15 batu roh kelas atas. Di aula, semua seniman bela diri sekali lagi memulai perang penawaran yang sengit. Bahkan di ruang pribadi di lantai 3, beberapa pasukan juga ikut berpartisipasi. Ini karena tidak semua faksi utama memiliki binatang iblis penjaga kelas menengah tingkat kaisar. Lin Xuan, di sisi lain, tidak punya niat untuk menawar. Telur binatang iblis kelas menengah tingkat kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Saat ini, tatapannya tidak berubah, itu masih melihat ke bawah. Namun, itu membosankan dan tidak bernyawa. Pikirannya sudah berkumpul di ruang portabel. Itu adalah mutiara petir yang menumpuk dan meledak yang baru saja dia duplikat. Ini cukup rumit, tapi tidak sulit sama sekali. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Sebagai master formasi dan alkemis kelas menengah tingkat surgawi, ini tidak sulit baginya. Segera, dia telah sepenuhnya mengungkap semua rahasia mutiara guntur peledak awan akumulasi. Kekuatannya tidak buruk, hanya dengan 1 pil, ia dapat mengalahkan sebagian besar prajurit tingkat kaisar awal. Sangat sulit untuk menolaknya. Jika ketiganya digabungkan, itu masih bisa mengancam prajurit tingkat menengah tingkat kaisar biasa. Jika jumlahnya cukup, bahkan prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi pun bisa terluka. Jika digunakan dengan baik, itu bisa digunakan sebagai kejutan untuk membalikkan keadaan pertempuran. Lin Xuan menarik pikirannya dan melihat sekeliling. Satu demi satu pikiran terlintas di benaknya. Waktu berlalu tanpa disadari. 2 jam lagi berlalu. Selama periode ini, harta karun yang dijual Lin Xuan juga dilelang. 2 item lainnya tidak sekuat cincin bayangan dingin yin, tapi masih kuat, mencapai kelas menengah tingkat kaisar. Pada akhirnya, total harga ketiga item tersebut adalah 46 batu roh kelas atas. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, dia bisa mendapatkan lebih dari 40. Lin Xuan juga sangat puas. Lin Xuan juga tidak berpartisipasi dalam penawaran. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan harta karun ini. Saat ini, kualitas barang yang dilelang kembali meningkat.
Itu telah mencapai kelas atas tingkat kaisar. Saat ini, harga kamar pribadi di lantai 3 mulai naik. Merekalah kekuatan utama. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di lantai 1 dan 2. Maaf membuat Anda menunggu. Selanjutnya adalah salah satu harta karun terakhir dari lelang ini. Wajah Tuan Nan memerah karena kegembiraan. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan dengan hati-hati meletakkannya di panggung lelang. Kotak ini benar-benar hitam. Ada juga jimat dengan tekanan luar biasa yang melekat padanya, menyegelnya. Namun meski begitu, ia masih beredar di sekitarnya, beriak lingkaran aura hitam. Tatapan Lin Xuan juga menyatu, ekspresinya serius. Aura Yin Nether yang berat. Dia tahu bahwa ini adalah harta karun yang dia sukai untuk muncul. Prajurit lain yang hadir, termasuk kamar pribadi di lantai 3, semuanya memperhatikannya. Tuan Nan, sebaliknya, tersenyum. Dia mengedarkan teknik rahasia dan menyuntikkan sedikit energi roh. Pesona pada kotak hitam itu segera terkelupas dan mendarat di tanah. Kotak hitam itu juga terbuka dengan sendirinya. Seketika, aura hitam menyebar. Seluruh ruangan menjadi gelap, suhunya juga turun sedikit. Untungnya, semua seniman bela diri memiliki kultivasi yang baik. Mereka tidak merasakan apapun. Formasi besar juga telah dibentuk di dalam aula. Aura hitam menghilang. Adegan di dalam kotak hitam terungkap kepada semua orang. Di dalamnya ada batu giok roh seukuran telapak tangan bayi. Namun, giok roh ini agak tidak biasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan kabut hitam yang tak berujung perlahan mengelilinginya ke segala arah. Mengaum, mengaum, roar. Tangisan samar kesakitan terdengar dari dalam. Di dalam kabut hitam, seseorang bahkan dapat melihat jiwa beberapa seniman bela diri. Para seniman bela diri yang hadir juga merasakan darah mereka membeku dan nafas mereka tersendat. Hanya setelah beberapa napas barulah mereka akhirnya tenang. Kemudian, kerumunan mulai berteriak. Harta karun yang telah mengumpulkan jiwa ribuan seniman bela diri telah muncul. Siapa yang begitu kejam? Brengsek, giok roh pemakan 10.000 jiwa, tingkat kondensasi ini, aura Yin Nether yang padat ini, setidaknya ini membantai ratusan ribu seniman bela diri. 10.000 jiwa pemakan jiwa giok hanya berguna bagi seniman bela diri di Mendao yang bersedia mengorbankan segalanya demi mengejar kekuatan, kan? Bukankah mereka mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, seluruh benua melarang pemurnian giok roh pemakan 10.000 jiwa? Itu benar. Mengapa hal yang kejam dan mengejutkan seperti itu muncul lagi? Kerumunan menjadi gempar, mengakibatkan keributan besar. Sebagian besar seniman bela diri hanya mendengar tentang 10.000 roh jade yang memangsa jiwa. Itu tidak terlalu jelas. Namun, setelah melihatnya kali ini, mereka tahu bahwa rumor tersebut benar adanya. Menggunakan jiwa ratusan ribu seniman bela diri untuk menyempurnakannya. Hanya memikirkannya saja, orang akan tahu betapa kejam dan menakutkannya metodenya. Beberapa seniman bela diri agak tidak bisa menerimanya. Tapi yang aneh adalah, kamar pribadi di lantai 3 ternyata sangat sunyi. Tidak ada suara diskusi. Jelas sekali. Mereka semua tahu itu di dunia ini. Kekuatan adalah yang paling penting. Adapun metode apa yang mereka gunakan untuk mencapainya, itu tidak penting. Dan jika menyangkut kekejaman, bagaimanapun juga, mereka tidak memurnikan giok roh pemakan jiwa segudang ini. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak masalah untuk menggunakannya, terutama di ruangan tempat Sekte Awan Iblis berada, matanya menyala-nyala karena gairah. Giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini adalah salah satu tujuan mereka dalam perjalanan ini. Di kamar Lin Xuan, boneka bela diri itu juga sedang menatap giok roh pemakan 10.000 jiwa. Keserakahannya tidak bisa disembunyikan. Meskipun sebagian besar informasi tentang boneka yang tidak dapat binasa telah diperoleh dari Lin Xuan belum pernah menyebutkan giok roh pemakan jiwa segudang sebelumnya. Namun, sebagai boneka yang tidak bisa binasa, ia masih bisa merasakannya dengan jelas. Giok roh pemuja jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini sangat bermanfaat baginya. Jika dia mampu melahapnya, mungkin kekuatannya akan meningkat secara signifikan sekali lagi. Meskipun kekuatannya saat ini tidak buruk, dia juga berada pada tahap akhir dan tingkat ke-7 dari Angkatan Bela Diri Kekaisaran. Di East Essence, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas. Dia bisa dikatakan sebagai kaisar tingkat yang tiada taranya. Namun, dibandingkan saat dia berada di puncaknya, dia masih jauh lebih lemah. Juga, bahkan kekuatan Lin Xuan telah meroket dan dia samar-samar berhasil menyusulnya.
Hal ini membuatnya semakin merasa cemas. Mengesampingkan segalanya, dia setidaknya harus memikirkan cara untuk pulih ke kondisi puncaknya. Jangan khawatir, giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini milikmu. Pada saat ini, suara dingin Lin Xuan terdengar. Boneka itu menoleh ke belakang dan melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Xuan, seolah-olah dia telah mengumumkan hasilnya. Ia juga merasa lega. Dia telah menyaksikan pertumbuhan Lin Xuan setelah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang benar. Ini adalah harta karun Demon Dao yang terkenal dari 10.000 tahun yang lalu, giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa. Itu disempurnakan dengan jiwa ratusan ribu seniman bela diri sebagai bahan utamanya. Namun, izinkan saya menjelaskannya. Pavilion kami tidak memurnikan harta karun ini. Seorang tamu terhormat mengeluarkannya dan melelangnya. Setelah masa keteguhan, itu adalah harta karun setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Harap yakinlah, Tuan Nan menjelaskan. Tatapannya menyapu giok roh pemakan 10.000 jiwa di depannya, dan napasnya tanpa sadar menjadi sedikit lebih cepat. Sebagai juru lelang, standarnya tidak rendah. Dibandingkan dengan penilai tertinggi, dia tidak kalah. Tapi dia tahu nilai dari giok roh 10.000 pemakan jiwa ini. Giok roh yang mengabdikan 10.000 jiwa ini kokoh. Jumlah ahli bela diri yang menggunakannya mencapai beberapa ratus ribu, bahkan mendekati 1 juta. Bab 993. Peserta lelang. Giok roh pemakan jiwa segudang ini adalah barang yang sangat bagus, bahkan di antara harta karun tingkat kaisar dan kelas atas. Jika tidak, itu tidak akan menjadi salah satu harta karun terakhir dalam lelang ini. Sebagai juru lelang terkemuka, Master Nan hanya melihatnya beberapa kali. Tentu saja mustahil untuk tetap tenang. Meskipun giok roh pemakan jiwa segudang adalah harta karun Demon Dao, efeknya sangat luar biasa. Jika Anda tidak keberatan dengan harganya, giok roh pemakan jiwa segudang ini bahkan dapat meningkatkan kekuatan dan level rasa ilahi pakar tingkat kaisar. Guru Agung Nan melanjutkan, meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Namun, bagi para seniman bela diri yang hadir, hal itu tidak perlu dikatakan lagi. Maksudnya, jika dia menyempurnakan giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini, kemungkinan besar kekuatan laut kesadaran penggarap bela diri tingkat kaisar akan meningkat sebesar level 1 lainnya. Bahkan jika dia adalah raja bela diri di tingkat tengah, kemungkinan besar itu akan terjadi. Bahwa dia akan maju ke tahap akhir raja bela diri. Dan begitu dia mencapai tahap raja bela diri, kekuatan lautan kesadarannya akan menjadi sangat penting. Lagi pula, semakin kuat lautan kesadaran seseorang, semakin mudah untuk memahami makna mendalam yang salah, makna mendalam, dan hukum langit dan bumi lainnya. Namun, jika pemahaman seseorang akan makna mendalam meningkat, itu hanya masalah mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan budidayanya. Hanya seseorang seperti Lin Xuan, yang mengandalkan duplikat untuk secara paksa meningkatkan budidayanya, tidak akan keberatan. Para ahli jalan bela diri lainnya menaruh perhatian besar pada kekuatan lautan kesadaran mereka. Dari segi harga, hanya saja potensinya telah habis, dan mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tingkat budidaya yang sama. Yang paling penting, itu hanya akan sedikit mempengaruhi pikirannya, tapi tidak akan sampai kehilangan akal sehatnya. Dengan kata lain, giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini kemungkinan besar akan menciptakan tingkat kaisar yang tiada taranya. Bahkan jika tingkat kaisar ini tidak ada bandingannya, dalam beberapa aspek, dia mungkin tidak bisa menandingi rekan-rekannya. Namun, dia tetaplah seorang kaisar yang benar-benar tiada taranya. Di seluruh benua Dongyuan, tingkat kaisar dianggap sebagai kekuatan tempur yang tiada taranya. Bahkan dengan penguasa terkuat yang diakui secara publik di Sekte Awan Iblis, tidak ada lebih dari 2 tingkat kaisar yang tiada taranya di dunia. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan status tingkat kaisar yang tiada taranya. Bahkan untuk 6 tuan, setiap level kaisar tambahan akan meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa per 10. Adapun negara-negara besar lainnya, kekuatan mereka telah meroket. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya giok roh pemakan jiwa segudang. Dan ini hanya untuk penggarap bela diri tingkat kaisar biasa. Jika seseorang adalah seorang pejuang dari Demon Dao, dia akan dapat memanfaatkan giok roh pemakan jiwa segudang ini secara lebih luas. Itu bukan hanya penambahan tingkat kaisar yang tiada taranya. Akan lebih dari itu. Karena itu, giok roh pemakan 10.000 jiwa adalah salah satu tujuan perjalanan Sekte Awan Iblis.
Itu bahkan adalah sesuatu yang secara pribadi diinstruksikan oleh pemimpin sekte dari manajemen puncak. Bahkan beberapa orang yang awalnya tidak memahami guru besar Nan kini telah memahaminya setelah mendengar kata-katanya. Nafas mereka tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Dalam sekejap, semua orang di lapangan memperhatikannya. Di level 3, setiap kamar pribadi tidak terkecuali. Keserakahan muncul di mata semua pejuang. Saat Tuan Nan merasakan pemandangan ini, senyuman di wajahnya juga bertambah. Alasan dia secara khusus menjelaskannya adalah karena efek ini. Kali ini, ia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Tawaran awal untuk giok roh pemakan 10.000 jiwa ini adalah 30 batu roh kelas atas. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 3 batu roh kelas atas. Baru pada saat inilah Grandmaster Nan mengumumkan tawaran awal. Meski nadanya tenang, tetap sama seperti sebelumnya. Harga tersebut masih menjadi yang tertinggi dalam lelang sejauh ini. Namun, itu mengandung godaan yang tak ada habisnya. Di kamar pribadi, ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Ini hanyalah harga awal, dan sudah mencapai 30 batu roh kelas atas. Jika dia menawarnya, kekayaan di tangannya tidak akan cukup. Namun, sebelum itu, dia akan menggandakannya terlebih dahulu. Dengan pemikiran, ding, 50 juta titik energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil, memperoleh giok pemakan roh jiwa segudang. Suara dingin yang hanya bisa didengar Lin Xuan terdengar di telinganya. 50 juta poin energi. Benar saja, giok roh pemakan jiwa segudang ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan harta karun tingkat kaisar biasa. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah. Ketika dia merasakan ada tambahan giok roh pemakan 10.000 jiwa seukuran telapak tangan bayi di workspace, secercah cahaya melintas di matanya. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah Grandmaster Nan selesai berbicara, seluruh arena kembali sunyi senyap. Lebih dari 90% prajurit yang berada di level pertama 2 tetap diam. Mereka menahan napas dan mendengarkan, ingin melihat apa kekayaan legendaris dari masing-masing negara besar. Pada akhirnya, giok roh pemakan jiwa segudang yang dirumorkan akan jatuh ke tangan orang lain. 30 batu roh kelas atas. Setelah hening beberapa saat, seseorang mulai menawar. Pelelangan kali ini telah mengumpulkan semua petinggi di benua Dongyuan. Ada banyak orang kaya. Segera, seseorang mulai menawar. 35 batu roh kelas atas. 40, 50, tanpa kecuali, semua suara ini datang dari ruangan di lantai 3. Karena, setelah mencapai 50 batu roh kelas atas, tidak ada lagi yang mampu membeli batu roh level 2. Semua prajurit level 2 hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, merasa seolah-olah pengetahuan dan pengalaman mereka telah meningkat pesat. Ini adalah kekuatan tertinggi di benua ini. Kekayaan seperti ini jauh dari yang mereka bayangkan. Dan hanya dalam beberapa saat, setelah periode kompetisi, harga giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa ini telah meningkat menjadi 60 batu roh kelas atas. Namun saat ini kenaikan harga juga mulai melambat. Meski begitu, setelah beberapa lusin napas waktu, ia menembus hingga 70. Item lelang sebelumnya memiliki harga awal 20 batu roh kelas atas, yang sangat rendah. Harga akhirnya bahkan belum mencapai 30. Namun, pada saat ini, giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa telah naik 2 kali lipat harganya. Hampir tidak ada perbandingan antara keduanya. Praktisi bela diri tingkat 2 di bawah semuanya tercengang saat mereka berseru keheranan. Seperti yang diharapkan dari giok roh pemakan jiwa segudang yang legendaris, hanya dalam waktu singkat, itu telah mencapai harga yang tidak terbayangkan. Dan saat ini adalah penawaran pertama Lin Xuan dalam lelang ini. 80 batu roh kelas atas. Saat ini, harga penawaran sedikit mengalami penurunan. Dengan ini, tawaran Lin Xuan telah meningkat 10 batu roh kelas atas. Ini telah membuat negara-negara besar lainnya memandangnya dari sudut pandang baru. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan menyelesaikan kata-katanya. Semua prajurit tingkat 2 pertama dan prajurit tingkat 3 berada di kamar pribadi mereka. Mereka semua sedang melihat kamar pribadi tempat Lin Xuan berada. Suara ini masih terlalu muda. Jelas sekali, dia baru berusia 20-an. Awalnya, pavilion sejuta harta karun menyediakan pelayan tingkat tinggi di setiap kamar pribadi yang dapat membantu menawar dan menyediakan segala jenis layanan. Namun, pada saat ini, tawaran untuk giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa bukanlah masalah kecil. Semua negara besar tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam penawaran. Tentu saja,
mereka tidak akan mengizinkan petugas lain untuk menawar. Mereka yang mampu mengajukan penawaran harus memiliki status yang memadai dan kemampuan mengambil keputusan. Misalnya saja para pemimpin berbagai kekuatan besar. Jika itu masalahnya, pemilik suara muda ini. Semua prajurit langsung teringat pada pemuda yang dipimpin ke level 3 oleh seorang tetua dari pavilion sejuta harta karun. Penjaga di sisi lain adalah pakar tingkat kaisar. Kemungkinan besar dialah yang menyebutkan harganya. Seorang seniman bela diri muda yang baru berusia 20-an mampu menyebutkan harga 80 batu roh kelas atas. Meskipun pihak lain masih muda, dia sudah menjadi raja bela diri tahap tengah. Ini cukup untuk menempatkannya di daftar asal-usul surgawi. Dia tidak kalah dengan para jenius terbaik dari 6 tuan. Namun, itu juga luar biasa. Kita harus tahu, bahkan tingkat kaisar yang tak tertandingi di 6 tuan memiliki sekitar 50 batu roh kelas atas yang mereka miliki. Yang lebih kaya, seperti boneka bela diri dan tuan bela diri sejati di masa lalu, hanya memiliki 60 atau lebih batu roh kelas atas, kurang dari 70. 80 batu roh kelas atas, kecuali dia menjual sebagian hartanya di tempat, dia hanya bisa mendapatkannya. Itu sudah merupakan kerugian besar baginya. Namun, efek dari giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa sangat tinggi. Bahkan tingkat kaisar yang tiada taranya dapat ditingkatkan sedikit. Namun, itu tidak akan seperti seorang tahap tengah raja bela diri yang baru saja menerobos ke alam berikutnya. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang, menjual harta karun di tubuhnya adalah hal yang wajar. Bagaimanapun juga, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika Lin Xuan meningkatkan tawarannya sebanyak 10 batu roh kelas atas sekaligus menjadi 80 batu roh kelas atas, ini adalah harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lelang ini. Masih mustahil untuk menghentikannya. Dengan sangat cepat, seseorang menawar lagi. 83 batu roh kelas atas. Lin Xuan melihat ke belakang, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat panel atribut. Dia sudah tahu, orang yang menawar kali ini berasal dari sekte asalnya, Sekte Yuanling, salah satu dari 6 tuan. Sekte Yuanling, itu adalah sekte moderat di antara 6 tuan. Itu bukanlah sekte tingkat tinggi atau rendah. Namun, sebagai penguasa benua Dongyuan, jumlah kekayaan yang terkumpul jauh melampaui imajinasi negara-negara lain. Mengeluarkan lebih dari 80 batu roh kelas atas sekaligus tidaklah sulit sama sekali. Sedangkan untuk Sekte Yuanling, karena perubahan kota esensi iblis, pengkhianatan Wu Juechen menyebabkan jatuhnya pemimpin Sekte Zhou Hao. Sekte Yuanling adalah salah satu sekte peringkat menengah di 6 tuan. Kematian pemimpin sekte, yang merupakan salah satu dari sedikit ahli tingkat kaisar, dapat dianggap sebagai cedera serius pada Sekte Yuanling. Jika bukan karena kolam roh darah aura iblis dihancurkan, pesannya akan menyebar. 5 penguasa lainnya dan negara-negara besar tahu bahwa jika Sekte Awan Iblis menyebarkan pengaruhnya ke seluruh benua, kekuatannya akan tumbuh secara eksponensial, dan itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Semua penguasa dan negara besar lainnya mengambil inisiatif melancarkan serangan untuk melawan perluasan Sekte Awan Setan. Pada saat ini, Sekte Yuanling telah menutup pintunya dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Bagi Sekte Yuanling, sangatlah penting untuk memiliki tingkat kaisar yang tiada taranya. Oleh karena itu, Sekte Yuanling bertekad untuk mendapatkan giok roh pemakan jiwa segudang. Adapun giok roh pemakan jiwa segudang, itu adalah harta karun di Mendao. Mereka tidak peduli tentang hal itu. Itu seperti yang dipikirkan negara-negara besar. Bagaimanapun, mereka tidak memperbaikinya. Saat digunakan, mereka merasa nyaman dan tidak ada tekanan sama sekali. Di aula utama, hati semua prajurit level 2 bergetar sekali lagi. Mereka tidak menyangka harga 80 batu roh kelas atas akan naik lagi secepat itu. 90 batu roh kelas atas. Sementara semua seniman bela diri berseru kaget, tidak jauh dari sana, di ruangan pribadi lain, seseorang juga mengajukan penawaran. Dan kali ini, bahkan mencapai 90 batu roh kelas atas sekaligus. Harganya mencapai harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 994, Persaingan Intens. Batu roh kelas atas bukanlah barang biasa. Itu adalah mata uang dengan kualitas tertinggi di seluruh benua. Itu juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. Bahkan ahli tingkat kaisar pun enggan menggunakannya untuk budidaya. Adapun 90 batu roh kelas atas, itu setara dengan harga setinggi langit.
Satu harta karun yang bernilai 90 batu roh kelas atas belum pernah muncul dalam lelang yang tak terhitung jumlahnya di pavilion sejuta harta karun. Sedangkan bagi seorang pejuang, bahkan jika dia adalah seorang pejuang tingkat kaisar yang tiada taranya, hampir mustahil baginya untuk memiliki 90 batu roh kelas atas. Kecuali dia menjual semua harta miliknya, atau mungkin dia mengendalikan kekuatan besar, seperti pemimpin Sekte Enam Tuan, Tetua Agung, dan Wakil Presiden dan Presiden Guild besar lainnya. Dikatakan bahwa harga penawaran telah mencapai harga tertinggi. 90 batu roh kelas atas. Semua prajurit di tempat kejadian tidak tahan lagi. Nafas mereka menjadi cepat. Orang yang mengajukan tawaran kali ini adalah satu-satunya penguasa di benua Dongyuan, kamar pribadi dari Sekte Awan Setan. Itu adalah kaisar tingkat tak tertandingi dari Sekte Awan Iblis yang memimpin tim dan meneriakkan harganya. Giok roh pemakan jiwa segudang ini adalah harta karun Demon Dao. Cara pemurniannya tidak manusiawi dan kejam. Tentu saja, itu memiliki efek yang lebih baik pada para prajurit Demon Dao. Jika Sekte Awan Iblis mendapatkannya, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Kekuatannya sekali lagi akan melonjak. Dia tentu saja tidak bisa melepaskannya. Setelah Sekte Awan Iblis membuka mulutnya, harga giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa dinaikkan menjadi 90 batu roh kelas atas sekaligus. Seluruh aula besar menjadi sunyi. Hanya suara embusan napas yang terdengar. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu membayar harga ini adalah kamar pribadi Enam Tuan dan Guild besar. Meskipun 90 batu roh kelas atas dianggap sebagai harga tinggi untuk harta karun kelas atas kaisar, itu bukanlah harta karun kelas atas kaisar biasa. Itu adalah eksistensi yang dapat mengubah struktur dan kekuatan negara besar. Tidak mungkin sama. Bukan tidak mungkin bisa melelang dengan harga lebih tinggi. Sulit membayangkan betapa bermanfaatnya hal itu. Semua kekuatan bertekad untuk mendapatkannya. Misalnya, Sekte Awan Iblis menaikkan harga 10 batu roh kelas atas segera setelah mereka menyerang. Hal ini menunjukkan tekad mereka. Di ruang pribadi lainnya, semua kekuatan besar memasang ekspresi buruk ketika mereka mendengar ini. Sialan, itu adalah Sekte Awan Iblis. Sekte Awan Iblis adalah kekuatan iblis terkuat di benua ini, dan juga satu-satunya kekuatan iblis di antara Enam Tuan. Auranya yang dalam dan dingin terdeteksi secara alami dalam sekejap. Namun, jika Sekte Awan Iblis memperoleh giok roh pemakan jiwa segudang ini, itu akan merepotkan. Setelah Sekte Awan Iblis mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, 5 tuan lainnya tidak lagi menjadi tandingan mereka. Jika kekuatan mereka meningkat lagi, itu akan berbahaya. 5 tuan tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. 100 roh kelas atas, batu roh. Suara kuat lainnya terdengar. Itu menyebar ke seluruh tempat kejadian. Kali ini, Sekte Sage Timurlah yang menyerang. Dari segi kekayaan, Enam Tuan bukanlah sekte biasa. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Sekte Awan Iblis telah bersiap. Tanpa ragu-ragu, mereka meneriakkan tawaran baru dari Sekte Bijak Timur. 120 roh kelas atas, batu roh. Bagi seorang penggarap bela diri tingkat kaisar, ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Lebih dari 99% seniman bela diri yang hadir tidak mampu mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan kerumunan seniman bela diri terkejut. Dan harga berikut ini membuat para seniman bela diri semakin tercengang, tidak dapat memulihkan kesadarannya. 130 batu roh kelas atas. 104, 106. Tanpa kecuali, penawar ini datang dari semua ruangan di lantai 3. Lin Xuan tidak mengatakan apapun setelah mendengar harga setinggi itu. Ekspresinya sangat serius. Ini telah didorong ke tingkat yang tinggi. Saya tidak mampu membelinya, namun, sejak itu muncul, aku tidak bisa melepaskan 10.000 roh pemakan jiwa ini, jadi saya tidak ingin melakukannya, tapi sekarang saya hanya bisa melakukannya. Sedikit tekad melintas di mata Lin Xuan. Ketika boneka bela diri melihat bahwa Lin Xuan tidak melanjutkan penawaran, ekspresinya tidak banyak berubah. Ekspresi pemahaman melintas di matanya. 200 batu roh kelas atas. Pada saat ini, teriakan ledakan lainnya terdengar. Itu datang dari Sekte Bijak Timur, dan dengan paksa menekan Sekte Awan Iblis sekali lagi. Alis Lin Xuan berkedut. Persaingan antar Enam Tuan cukup menarik. 220 roh kelas atas, batu roh. Setelah merenung sejenak, Sekte Awan Iblis sekali lagi menawar harga tinggi. Hanya ada tawaran yang tersisa di tempat kejadian. Prajurit lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara lagi.
Hanya helaan napas berat yang terdengar. Mereka tidak bisa tenang lagi. 300 batu roh kelas atas. Namun tidak lama kemudian, Sekte Sage Timur menawarkan harga yang luar biasa. Kali ini, bahkan Sekte Awan Iblis pun tertegun dan tidak menjawab. 300 batu roh kelas atas adalah tokoh astronomi. Bahkan keenam penguasa tidak akan mudah untuk menghabisinya. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Sage Timur memiliki keberanian seperti itu. Harta terakhir dari lelang ini bukan hanya giok roh pemakan 10.000 jiwa. Tingginya harga yang harus dibayar juga berarti bahwa Sekte Sage Timur tidak akan dapat berpartisipasi dalam pelelangan harta karun terakhir berikutnya. Dengan harga setinggi itu, negara-negara besar lainnya tidak berani melanjutkan penawaran. Bahkan Sekte Awan Iblis tetap diam. 300 batu roh kelas atas, sekali. 300 batu roh kelas atas, kedua kalinya. Semuanya, jika kamu punya niat lain, kamu harus cepat. 10.000 jiwa. Devouring Spirit Jade adalah satu-satunya yang tersisa. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan di waktu berikutnya. Kesepakatan, selamat, senior, karena telah mendapatkan giok roh pemakan 10.000 jiwa ini. Palu kayu Tuan Nan turun. Sekte Sage Timur, sebuah sekte yang mengaku sebagai pemimpin jalan lurus, akhirnya memenangkan 10.000 giok roh pemakan jiwa ini. Itu juga merupakan bentuk ironi. Tapi Sekte Awan Setan tidak merespon. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton setelah ini. Mata Lin Xuan berbinar. Dia bisa merasakan kemarahan yang mendalam dan niat membunuh yang terkandung di kamar pribadi Devil Cloud Sect. Dia percaya bahwa Sekte Bijak Timur tidak akan tenang ketika mereka kembali. Sekte Awan Iblis tidak akan melepaskan giok roh pemakan jiwa segudang dengan begitu mudahnya. Adapun Lin Xuan, semakin kacau situasinya, semakin baik. Dalam The Six Overlords, Lin Xuan tidak takut menghadapi satu kekuatan. Namun, jika jumlah mereka lebih banyak, dia harus mundur. Itu masih merupakan pertempuran yang kacau balau. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, item lelang adalah formula pil untuk pil tingkat kaisar, pil kebangkitan reinkarnasi. Meski formula pilnya sedikit rusak, namun bagian pentingnya hanya hilang separuh. Bahan utamanya saat ini sudah cukup punah. Namun, tidak bisa dipungkiri nilainya. Kulit binatang yang dicap dengan formula pil adalah kulit binatang dari binatang iblis kelas atas tingkat kaisar, harimau awan terbang. Formula pil ini disebut pil kebangkitan reinkarnasi. Dikabarkan mampu menyembuhkan luka apapun di bawah tingkat kaisar, termasuk kerusakan pada asal-usul seseorang, fondasi, dan lain-lain. Cedera yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Jika Anda dapat menyempurnakan efek 20%, itu akan cukup bagi semua orang untuk menikmati manfaat yang tak terbatas. Bab 995. Rapat selesai. Pelelangan berlanjut. Tuan Nan sekali lagi mengeluarkan harta karun terakhir. Dia tidak hanya mencapai tingkat kaisar tertinggi, tetapi dia juga memiliki gelar tingkat kaisar. Dalam sekejap, dia telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Namun, ini hanyalah formula pil, dan keterbatasannya terlalu besar. Jika itu terjadi di masa damai, berbagai faksi mungkin akan membayar mahal untuk menawarnya. Sebagai yayasan, dia kemudian mengambil kesempatan untuk mempelajarinya. Namun, selama masa perang, tampaknya nilainya tidak seberapa. Harga awal formula revival pill adalah 50 batu roh kelas atas. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 5 batu roh kelas atas. Tuan Nan mengumumkan, harga awal lelang sekali lagi disegarkan. Meski tidak terlalu berguna, nama tingkat kaisar tetap menarik perhatian banyak pejuang. Namun, semua seniman bela diri level 2 hanya bisa menonton dalam diam. Kekayaan bersih mereka bahkan tidak mampu membayar harga awal. Kali ini, masih merupakan tahap bagi negara-negara besar level 3 untuk mengajukan penawaran. Dengan sangat cepat, di ruangan level 3, masih ada upaya untuk menawar. Itu jauh dari sekuat giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa. Di antara mereka, Persatuan Apoteker adalah yang paling menghargainya. Setiap kali seseorang menaikkan tawarannya, mereka tidak akan ragu untuk menawar. Seolah-olah mereka datang khusus untuk ini. Di kamar pribadi, Lin Xuan menyaksikan adegan ini diam-diam dan ekspresinya sedikit berubah. Itu adalah formula pil tingkat kaisar yang dirumorkan, pil kebangkitan reinkarnasi, harta karun yang begitu bagus tidak boleh dilewatkan. Dia sendiri adalah seorang apoteker terkemuka. Tentu saja, dia bersedia menerima formula pil bermutu tinggi. Namun,
dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti penawaran. Ini karena harga formula pil ini telah naik menjadi 100 batu roh kelas atas. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dan dia juga tidak perlu menawar. Ding, 30 juta titik energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil diperoleh. Pil Fang kebangkitan reinkarnasi. Pemberitahuan sistem yang dingin terdengar di samping telinganya. Dia sudah mendapatkannya. Hanya menggunakan 30 juta titik energi. Sepertinya formula pil ini sendiri hanyalah harta setingkat kaisar. Namun nilai sebenarnya terletak pada informasi yang terkandung di dalamnya. Lin Xuan merasakan bahwa di dalam ruang berjalan, ada sepotong kulit binatang tambahan seukuran 2 telapak tangan. Sebuah cahaya muncul di matanya. Sekarang, dia telah mendapatkan formula pilnya. Tidak ada yang perlu diperhatikan dalam lelang ini. Ada 2 hal yang menghalangi Lin Xuan dari tugasnya. Dia mulai menggunakan akal ilahi untuk mencari informasi formula pil di kulit binatang itu. Adapun lelang di bawah ini sudah tidak penting lagi. Pelelangan harta karun kali ini, pihak pil kelahiran kembali, juga dengan cepat menyelesaikan penawaran. Pada akhirnya, itu mencapai 200 batu roh kelas atas. Negara-negara lain tidak lagi berpartisipasi dalam penawaran. Formula pil ini dikenal sebagai formula pil tingkat kaisar. Namun rusak parah, bahan utamanya juga hilang. Hampir mustahil untuk memperbaikinya. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan mental yang besar untuk melakukan penelitian formula pil. Juga tidak perlu mengeluarkan harga yang besar untuk melelangnya. Itu untuk membiarkan persatuan apoteker menanganinya. Persekutuan apoteker dengan senang hati mengambil resep revival eliksir ke tangan mereka. Inilah alasan mereka datang. Bagi persatuan apoteker, segala hal lainnya tidak penting. Apa yang benar-benar mereka hargai adalah sesuatu yang berhubungan dengan pil Dao. Adapun berapa biayanya, itu tidak penting lagi. Guild besar adalah yang terkaya. Itu mudah, dan mereka menghasilkan banyak uang. Bahkan 6 tuan mungkin tidak bisa membandingkannya. Dia tidak lagi terlalu peduli dengan kekayaan. Ini rusak parah. Banyak tanaman obat yang punah ribuan tahun yang lalu. Namun, sebagai formula pil tingkat kaisar, masih memiliki banyak nilai referensi. Jika masih ada formula pil yang dapat saling melengkapi, atau jika seseorang bersedia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, mungkin benar-benar dapat memperbaikinya dan menyempurnakan pil yang hanya memiliki efek beberapa persen. Lin Xuan juga memahami formula pil tidak lama kemudian. Dia sudah memiliki bakat alkimia tingkat kaisar, jadi tentu saja tidak sulit baginya untuk memahami formula pil tingkat kaisar. Langsung, dia melemparkannya ke belakang pikirannya. Dia sangat menghargai pil Dao. Namun, dia hanya menganggapnya sebagai bagian tambahan dari seni bela dirinya. Fokus sebenarnya masih pada seni bela diri. Dia tidak bisa mengabaikan akarnya dan menuju akhir. Adapun formula revival pil ini memang sangat berguna. Bahkan hal-hal yang Guru Nan katakan sebelumnya, jika ingin disempurnakan sepenuhnya, tidak akan terlalu dilebih-lebihkan. Namun, hal itu tidak dapat menunda kemajuan ilmu bela diri karena hal tersebut. Lebih baik menyimpannya untuk saat ini. Nanti, jika waktunya tepat dan peluangnya tepat, dia bisa menelitinya. Di bawah, tepat setelah itu, dia juga mengeluarkan barang terakhir untuk dilelang, barang terakhir. Lin Xuan melihatnya sebentar, dan kemudian dia pada dasarnya kehilangan minat. Harta karun ini adalah sebuah batu giok. Dia mendengar dari Guru Nan bahwa itu adalah teknik budidaya tingkat kaisar. Namun, slip giok ini sedikit rusak, yang menyebabkan teknik budidaya tingkat kaisar ini sedikit cacat. Namun hal itu tidak mengurangi nilainya. Ini karena ini adalah slip giok warisan. Ini berarti pakar tingkat kaisar telah menghabiskan banyak upaya untuk mengukirnya. Jika dia menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya, dia bisa langsung menuangkannya ke dalam pikirannya. Memahaminya juga jauh lebih mudah daripada membaca manual rahasia. Satu-satunya kelemahan adalah hanya satu orang yang dapat menggunakan slip giok warisan. Secara keseluruhan, slip giok warisan ini sudah cukup untuk menjadi harta karun terakhir dari lelang ini. Kekuatan teratas dari 6 tuan dan bahkan guild besar. Tujuan mereka juga merupakan slip giok warisan ini. Lagi pula, mungkin tidak ada teknik budidaya tingkat kaisar di 6 tuan. Belum lagi slip giok warisan. Setelah perkenalan Guru Besar Nan, dia mengumumkan harga awalnya, yang mencapai 100 batu roh kelas atas. Dia menembus 3 digit sekaligus. Hal itu membuat semua seniman bela diri yang hadir tercengang, merasa seolah-olah telah memperoleh banyak ilmu. Namun, di ruang pribadi level 3,
Semua negara besar tampaknya tidak peduli dengan harga awal dari angka 3 digit tersebut. Begitu Tuan Nan menyelesaikan kata-katanya, semua orang mulai menawar. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil menembus 200-300 tanda batu roh kelas atas. Itu telah memecahkan rekor giok roh pemakan jiwa 10.000 jiwa. Di kamar pribadi, Lin Xuan masih tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Dia hanya melihat pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Sejak dia kembali ke alam rahasia Tian Yuan terakhir kali, dia telah menduplikasi cukup beberapa harta karun. Harta setingkat kaisar di tangannya tidak lagi berjumlah kecil. Itu termasuk teknik budidaya seni bela diri tingkat kaisar, makna mendalam, dan sebagainya. Ini hanya slip giok warisan tingkat kaisar, tapi masih agak rusak. Dia tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Namun, Lin Xuan masih menikmati menontonnya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat kekayaan dan sumber daya negara-negara besar. Waktu berlalu dalam penawaran kekuatan tertinggi di ruangan level 3. 730 batu roh kelas atas, ketiga kalinya. Setuju, selamat untuk senior ini. Lebih sedikit, setelah gurunan memukul, palu kayu di tangannya terjatuh. Sekte Sage Timur telah memenangkan hadiah terakhir, metode budidaya tingkat kaisar. Kekayaannya membuat 5 tuan yang lain terdiam. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa kali ini, lelang tingkat tertinggi di seluruh benua telah berakhir.